yaitu Jokodok, yang sudah datang tadi ke Polda Metro Jaya dengan mengendarai sebuah kendaraan yang notabene bukan SMK dan juga belum bayar pajak. Kita mendambakan presiden saat itu seorang jenderal dengan gagah perkasanya sampai kita ditembaki di patung kuda. Ingat 2019 kita menginginkan Prabowo untuk menjadi presiden, memperbaiki keadaan bangsa dan negara, sampai kita ditembaki di Bawaslu. Ternyata ketika dia jadi presiden nggak ada bedanya dengan Jokowi. Mereka tidak melihat kami karena mereka melihat negaranya hanya dari belakang meja. Para menteri, pada jenderal gitu kan, tidak pernah melihat masyarakatnya yang sedang menjerit di sana seperti apa. Maka jalan satu-satunya adalah kami harus teriakkan perlawanan ini kepada mereka. Para pengurus Front Kebangkitan Petani Nelayan yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat dan terus menganyam akar rumput sampai suatu ketika kita akan lawan, kita kebung kota untuk revolusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Hari ini kita berkumpul dalam rangka mendukung daripada pernyataan sikap dan tuntutan daripada para jenderal-jenderal yang masih mempunyai rasa nasionalisme dan idealisme yang tinggi. Artinya ketika para jenderal-jenderal ini membuat satu keputusan bersama, beliau melihat negara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena seorang jenderal sudah pasti tertempa dengan berbagai macam pengalamannya, tertempa dengan berbagai macam polemik dan dinamika yang ada, dan mereka sudah pasti tahu apa yang terjadi. Maka bagi kita sebagai rakyat yang selama ini cinta tanah air, yang selama ini memikirkan daripada masa depan anak bangsa, wajib hukumnya untuk mendukung daripada gerakan para jenderal. Terlalu banyak sudah yang kita lalui bersama, bagaimana kriminalisasi terjadi kepada para aktivis-aktivis yang sampai detik ini pun sedang akan dijalankan oleh matahari kembar, yaitu Jokodok, yang sudah datang tadi ke Polda Metro Jaya dengan mengendarai sebuah kendaraan yang notabene bukan SMK dan juga belum bayar pajak. Ini sangat menarik. Ini ada netizen wartawan yang begitu dikulik tuh. Bisa ngulik ya? Iya, ini ngeri. Luar biasa ini, belum bayar pajak katanya. Nah, silakan nanti itu dicari itu benar atau tidaknya, karena sudah tersebar. Ya, ini luar biasa ya. Ada tokoh kita yang saat ini yang akan coba tanda kutip dikriminalisasi dengan pasal 160 yang kita tahu pasal 60 ini dulu bikinan Belanda yang ingin mengekang ya daripada suara-suara para tokoh kita saat itu untuk menggemakan kemerdekaan, tetapi dibuatlah pasal itu dengan pasal penghasutan ya agar bisa ditangkap oleh mereka, dan ini dijalankan oleh mereka. Ya, saya mengatakan bahwa mudah-mudahan dengan adanya ini menjadi satu jalan solusi. Kita nggak tahu. Allah katakan wa ma karullah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, mereka punya tipu daya, mereka punya strategi, tapi strategi dan segala macamnya adalah Allah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan adanya ini dijalankan oleh Jokodok CS untuk melaporkan 4 tokoh kita, membuka terang benderang bahwa ijazah yang dia punya ini benar-benar palsu, dan skripsi yang dia bikin adalah benar-benar buatan palsu juga. Mudah-mudahan ini menjadi jalan agar semuanya ini menjadi terang benderang bagi bangsa dan negara kita. Dan untuk Presiden Prabowo, saya katakan ini kita mendukung untuk bisa meresapel daripada kabinetnya. Yang jelas-jelas ketika ada Prabowo ini datang ke luar negeri, mereka ujuk-ujuk datang ke Solo. Ya, bahkan ada yang mengatakan, seorang menteri mengatakan saya datang ke bos saya, masih mengatakan bahwa dia bosnya. Nah, ini kan bagaimana sikap seorang presiden seperti Prabowo yang jenderal bintang 3
Ya, saya mengingatkan, ingat 2014, ya kita mendambakan presiden saat itu seorang jenderal dengan gagah perkasanya sampai kita ditembaki di patung kuda. Ingat 2019, kita menginginkan Prabowo untuk menjadi presiden, memperbaiki keadaan bangsa dan negara sampai kita ditembaki di Bawaslu. Ternyata ketika dia jadi presiden nggak ada bedanya dengan Jokowi. Ini luar biasa. Yang kita harapkan seorang Prabowo bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini satu persatu. Ternyata masuk dalam kungkungan Jokowi CS. Dia tidak berani meresapel daripada orang-orang Jokowi. Ada apa dengan Prabowo? Ada apa dengan orang sekitar Prabowo? Ya, jadi ini menjadi pertanyaan kami. Maka dari itu kita akan dukung daripada gerakan para jenderal yang masih mempunyai rasa nasionalisme, yang masih mempunyai rasa idealisme, dan kita akan mendukung 4 tokoh kita yang akan dikriminalisasi, dan kita akan selalu mengawal mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Nelayan Khalid terutama masalah PIK 2, kami persilahkan untuk menyampaikan dukungannya kepada Munabraman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami hanya akan menegaskan kepada seluruh pengurus Front Kebangkitan Petani dan Nelayan seluruh Indonesia, dan menghimbau kepada para nelayan, Setelah ini minta nasihat. pejuang protein, Protein ikan. para petani, pejuang karbohidrat seluruh Indonesia. Insya Allah kami di sini sangat mendukung atas keputusan para jenderal Purnawirawan TNI yang 8 poin itu. Kalau nggak salah itu 1, kembalikan Undang-Undang ke-45 asli, Undang-Undang 45 asli, yang asli, Undang-Undang 45 dasar. Nah, yang kedua, makjulkan Gibran. Nah, apa yang tertulis di 8 poin itu kami jelas sangat mendukung dan sangat sepakat. Karena setelah kami baca dari 8 poin itu, saya pikir itulah yang menjadi penyebab kami sebagai masyarakat bawah, masyarakat kecil yang terkesan kami tidak seperti diurus oleh sebuah pemerintahan. Padahal kami dengan jelas mempercayakan pengelolaan negara Indonesia ini kepada pemerintah, yang seharusnya pemerintah berpihak kepada rakyatnya, berpihak kepada masyarakat kecil seperti masyarakat petani dan nelayan. Alih-alih di sini kami merasakan bahwa di wilayah kami khususnya, ternyata ketika saya melihat wilayah kami itu juga sama dirasakan dengan wilayah-wilayah yang lainnya seperti di Rempang, di Manado Utara sana, di Bekasi, dan yang lainnya. Nah, kami dihadapkan dengan persoalan yaitu proyek P2 yang selalu berbuat semena-mena di lapangan. Bagaimana petani yang sawahnya diuruk tanpa dibayar dulu atau dibayar hanya separuh, enggak sampai 50%, paling 30% mereka berani semena-mena menguruk. Sungai-sungai yang harusnya buat mengairi sawah kami atau buat mengaliri sirkulasi pertambangan kami diuruk juga. Dan ternyata itu terjadi bukan hanya di wilayah kami, tapi juga di wilayah-wilayah yang lain, termasuk di wilayah Pegedangan Ilir, di wilayah Papua, di wilayah Turun Naga, dan mungkin itu juga terjadi di wilayah-wilayah di luar provinsi, yaitu Provinsi Banten. Nah, artinya ketika kita melihat 8 poin itu, saya pikir ini kayaknya penyebabnya. Tambah-tambah lagi persoalan di Jajak Palusukan. Kayaknya kita ini kalau tidak melawan dari mulai saat ini, sepertinya ini negara mau diserahkan mentah-mentah kepada penjajah. Cuman sayangnya lagi-lagi
Tidak mungkin ada transaksi tanah, perizinan-perizinan yang kaitannya dengan pemerintah. Pasti ini ada tangan-tangan pemerintah yang mencoba kongkong-lingkong menjual belikan kewenangan mereka kepada korporasi atau oligarki yang jahat ini. Sehingga kami hanya sebagai korban, sebagai masyarakat hanya sebagai korban. Mereka tidak melihat kami karena mereka melihat negaranya hanya dari belakang meja. Para menteri, pada jenderal gitu kan, tidak pernah melihat masyarakatnya yang sedang menjerit di sana seperti apa. Maka jalan satu-satunya adalah kami harus teriakkan perlawanan ini kepada mereka. Kami harus melawan, karena kalau kami tidak melawan, kepada siapa lagi kami mengadu? Karena sepertinya para pemerintah ini sudah, telinganya sudah buta, sudah tuli, matanya buta. Nah, artinya mau tidak mau, dengan senang tidak senang, tetap kami melawan. Maka kami menghimbau kepada para pengurus Front Kebangkitan Petani Nelayan yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat dan terus menganyam akar rumput sampai suatu ketika kita akan lawan, kita kepung kota untuk revolusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.